Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngebor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol tentang yang horor-horor. Ya, masih bersama Mas Ayung sebagai narator kita yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Okan atas pembukanya tadi ya. Saya hanya ingin menambahkan, kami ucapkan terima kasih untuk semua dukungan teman-teman yang sudah nonton kami di Ngobor, sudah like, komen, ada juga yang sudah memberikan super thank. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Baiklah, kita akan mulai ceritanya Bang. Tadi sempat di depan ngobrol-ngobrol Bang Okan ini bakal menyampaikan sebuah cerita ya. Biasalah kalau aku sih ceritanya cuma sekelumit. Iya, nanti aku tambahin yang semisal berkaitan dengan hal tersebut. Begitu ceritanya seperti apa monggo Bang Okan. Dari kemarin Mas Ayung pas lewat ke suatu wilayah kita gitu kan, sebelah utara sana kan ada satu bangunan, itu di situ kan ada wilayah wilayah institusi tertentu, dan di situ ada satu-satunya itu asrama tentara. Asrama militer. Iya, salah satu asrama militer di situ. Dan bangunnya mungkin lama sudah tidak berpenghuni, dan kemarin-kemarin sudah mulai dibuka dan ada tulisannya seperti itu. Mungkin karena wilayah tersebut bukan termasuk wilayah ke sana ya, akhirnya di situ ini wilayah khusus nih. Itu iya. Bukan itunya maksudnya kan, kalau orang situ, ini cerita dari orang situ ya Mas Ayung, yang dari penduduk situ, itu dari dulu pas bangunan itu nggak berpenghuni udah peninggalan kolonial mungkin. Kemungkinan dari segi bangunan itu memang peninggalan dia yang gede itu kan namanya. Kita sama tahu kan khususnya Tegal-Tegal bagian lor sana ya, pesisir itu kan banyak sekali bangunan-bangunan lama kayak kota lama sana itu. Sekarang ada tempat biliar lain-lain, itu kan bangunannya jendelanya gede banget kan. Dan itu memang sangat mencolok satu bangunan itu tingkat 3 berapa itu dengan jendela yang lumayan gede-gede. Ala-ala zaman Eropa ke sana lah, kayak Eropa lama itu. Nah, menurut orang situ kan yang sekarang suaminya akhirnya dia itu menikah sama orang Brebes itu kan, tapi masih meninggal. Beberapa cerita di situ seharinya itu banyak. Kalau malam itu jam-jam tertentu kayak rame di situ Mas Ayu. Maksudnya di lingkungannya apa, di rumah tersebut? Di rumah tersebut kayak masih ada aktivitas. Padahal emang nggak ada jalan, masih jalan ya? Jalan. Kalau di daerah kota malah gini Mas Ayung, walaupun rame, kadang jam-jam tertentu emang udah sepi, apalagi wilayah-wilayah perkantoran itu kalau udah jam 8 ke atas itu emang aktivitas udah jarang. Benar. Beda sama yang ini kan, yang emang wilayah perniagaan itu kan beda sekali. Wilayah perniagaan, terus orang-orang kampung, kampung-kampung kadang-kadang ada orang melekan ya. Melekan itu kan beda sama kalau yang sini kan, kesininya tuh nggak ada matinya, itu ramai terus kan. Nah di situ emang pas di atas jam 9 itu kayak ada semacam aktivitas orang-orang kayak kita ngomong gitu. Ngobrol. Tapi kedengaran suara apa nampak? Kedengaran suara, dan ada sesekali orang, bahkan temanku itu sendiri pernah lihat sesosok perempuan kayak era-era lama itu, kayak noni-noni itu Mas Ayung, dengan pakaian putih dan topi yang besar itu kan, putih itu seperti itu. Dan sampai sekarang pun karena memang sudah era kesini ya, tambah rame, terus penerangan juga udah masuk ke sana sini ya Mas Ayung. Tetap aja masih ada. Masih ada, dan sudah, walaupun di situ udah mulai ada pemugaran bertahap, tetap setiap malam itu ada kadang suara itu orang bercanda seperti itu. Dan teman-teman sendiri kan yang pernah melihat itu sesosok
noni-noni cantik banget katanya. Iya. Orang bule dengan rambut yang ikal-ikal seperti itu kan. Dengan topi yang Agak lebar ya. lebar tapi pita-pitanya seperti itu. Dan ini apa? Banyaklah cerita di sekitar situ Mas Ayo. Bukan cuman itu saja. Ada orang di situ kan pernah seorang penjual apa? Ketoprak gitu. Sempat mampir ke situ dan katanya itu kan ada yang beli. Dan nggak sadar, setelah sadar itu orang ditunggu kemana itu kan piringnya masih iya sudah dibawa itu kan, ternyata sampai ditunggu sampai larut ada orang yang negur, Mas lagi ngapain ini, lagi nunggu orang ini apa piringnya belum dikembalikan katanya. Betul. Iya seperti itu, masih banyak katanya itu Mas Ayu. Oke, ya Iya, banyak sekali sebenarnya, masih panjang ceritanya enggak? Sebenarnya masih banyak sih wilayah situ Mas Ayu. Oke. Karena memang di situ dekat juga dengan apa bengkel perum PCKA itu kan kalau kesananya iya itu lumayan katanya seperti itu. Ya kalau yang saya tahu ya dari beberapa orang-orang yang narasumber langsung yang memang menjumpai tadi ya sesosok atau peristiwa-peristiwa ganjil, peristiwa-peristiwa gaib yang pastinya nggak masuk akal begitu ya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Entah seperti apapun sekarang dibangun tempatnya begitu kan, udah ada pemugaran di sana sini, tetap saja peninggalan kisah lalu itu masih ada dan memunculkan konon ya seringnya ya gitu, memunculkan sosok-sosok yang berkaitan di zaman terdahulu itu, ada peristiwa-peristiwa tertentu begitu ya. Dan ini ada yang menarik, tadi ada sosok noni-noni Belanda. Kalau kayak misalnya ada derap kaki tentara, terus ada orang baris di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu untuk kalangan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah tersebut sih. Tadi ya bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial itu sudah lumrah sekali. Tapi yang biasanya menjadi momok ya tadi kemunculan hantu-hantu wanita, ya kan. Ada yang menarik, saya bilang begini, karena di zaman penjajahan, di zaman kolonial, dimanapun tempatnya ya, pendudukan di belahan bumi manapun itu banyak kan korbannya perempuan, Bang. Memang iya, kalau misalnya pertempuran ya cenderung lebih besar laki-laki yang jadi korban, entah dari pihaknya yang nyerang ataupun yang diserang, yang menduduki atau diduduki. Tapi di kedua belah pihak pun perempuan di zaman dahulu itu sangat menjadi korban lebih. Ya kan, bukan cuma dibunuh tapi kebanyakan banyak mengalami siksaan, banyak menjadi sebelum dibunuh pelecehan, pemuas nafsu seperti itu. Dan itu juga nggak semuanya itu dari kalangan pribumi, itu kan. Kalau misalnya waktu zaman dulu itu kalangan pribumi dari era pendudukan kolonial gitu ya, itu kan dari pribumi yang banyak tertindas, terus diambil paksa perempuan itu jadi budak pelayan nafsu birahi mereka kan. Tapi ketika waktu berganti pendudukan Jepang gantian, jadi yang istri-istri ataupun anak-anaknya yang tadi yang noni banyak diperbudak untuk nafsu birahinya pendudukan Jepang begituan. Nah, tak salah juga ketika ada pemberontakan tertentu, mereka juga dapat pelecehan ya dari orang-orang pribumi tertentu. Makanya sebuah kematian yang tragis, yang peristiwanya itu nggak lumrah. Kayak orang tua itu bilang, mati tapi orang lumrah, nggak lumrah kayak gitu. Biasanya memunculkan tadi ya sebutan kerennya residual energi, terus pemunculan sosok-sosok yang masih menghantui, masih menyisakan cerita-cerita dulu begitu. Itu pun nggak semua terjadi di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang memang hunian mereka. Kayak di tempat tadi kan dengan ngomong di wilayah atau tempat bangunan-bangunan kuno kan, yang kayak Eropa peninggalan Belanda gitu. Bahkan sosok-sosok kayak gitu juga banyak ditemui di beberapa tempat di desa-desa terpencil, desa-desa yang di pinggir-pinggiran sawah begitu juga sama. Kalau di tempat saya ya di dekat-dekat kampung saya, bahkan ada di kampung pun di situ ada terbagi seberang wetan kali gitu ya kan. Kampung saya itu dibagi menjadi dua.
Wetan Kali sama Kulon Kali. Ya. Kali besar itu atau kali itu sungai. Nah, di Wetan Kali pun akan terbelah menjadi 2 lagi begini. Tapi dibelah itu ya sama jalanan era sekarang. Cuman ada mitos ataupun entah apa itu yang orang sebelah kiri tadi jalan itu kebanyakan mereka kalau misalnya jadi seseorang tentara, mau catat polisi atau tentara, itu banyak yang sebelah kiri itu jadinya tentara, nggak bakalan bisa jadi polisi. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa kayak gitu. Dan yang kalau sebelah kanan itu mau daftar tentara kayak apa, biasanya itu nggak jadi. Tapi kalau polisi masuk. Kenapa? Itu diurut-urutkan ternyata dengan kejadian masa lalu, Bang. Jadi di zaman era-era dulu pernah juga beberapa orang yang disambung-sambungin ketemu saat malam, jalan malam. Ada yang orang-orang yang pencari bekicot, ada juga yang mereka itu cari musang, cari buruan-buruan malam. Bahkan konon juga ada maling-maling lokal yang sampai dia itu memang ngaku maling tapi posisinya lagi parah, antara pingsan, antara dia kesurupan, itu melihat sosok-sosok jadi masa lalu. Dan itu yang sebelah kiri itu ya semua tentara semua. Modelnya tentara semua. Jadi tentara pendudukan ya, dari pihak kolonial. Di sana juga banyak banget orang-orang berseragam. Kalau kita kan biasanya ya dulu anak-anak, kalau saya itu mikirnya kalau orang Belanda itu pakainya ya kayak tentara nasional kita. Doreng gitu. Doreng. Ternyata katanya mereka lebih kononnya melihatnya itu dia tuh lebih ke bajunya agak coklat-coklat krem seperti itu. Banyak kan seperti itu. Nah, ini untuk yang sebelah kiri tadi yang kebanyakan polisi, itu di situ kebanyakan bukan tentara, tapi memang penegak hukum dari era kita, dari orang-orang nasionalis begitu. Berarti emang suatu tempat ya kejadian kalau diurut-urut sampai sekarang itu ya. Berarti itu memang ada cerita masa lalunya ya Mas Ayu? Ada cerita masa lalunya. Terutama gini Mas Ayu, di daerahku sendiri nih, kampungku sendiri sampai sekarang itu ya Mas Ayu. Runmor pemimpin aja Mas Ayu. Pemimpin atau lurah atau kepala desa itu ya. Itu dari dulu sampai sekarang. Itu yang jadi pasti orang Kulon Kili atau orang sebelah jalan barat. Barat jalannya. Sebelah barat jalan. Itu dipastikan seperti itu. Dan emang ada benar satu-satunya, emang ada orang tua ngomong gini, itu bisa dari wilayah timur bisa memimpin, tapi itu paling nggak ada lawannya, cuma satu, lawannya itu satu. Itu memang terjadi seperti itu. Jadi ya memang entah ada penjelasannya seperti apa, namun pergeseran waktu yang sangat lama, perubahan-perubahan yang terjadi, tetap saja itu antara mitos dan faktanya begitu. Dimanapun tempat gitu ya, di tempatnya jenengan seperti itu, pasti ada kisah kenapa di sebelah barat jalanan kampung tadi yang harus jadi kepala desa. Mau lawannya kayak apa, pasti yang jadi sebelah sini, ya kan, seperti itu. Dan penduduk asli situ Mas Ayung, pernah berkali-kali orang kuat Mas Ayung, walaupun dari barat ya, memang barat semua. Itu yang satunya bukan orang situ, orang situ asli ya. Tetap di tempat saya itu di Dumaritis, itu seberang kali, Wetan Kali, Kulon Kali itu ya. Terus sekarang ada masjid besar di situ dan juga ada majelis. Kalau kita pernah dikasih pandangan ke masa lalu begitu ya, dan cerita-cerita nenek moyang, orang-orang tua dulu itu memang benar meyakini, walaupun mereka itu katanya. Iya. Dan kemudian diselaraskan dengan pandangan batin. Emang di situ pun dulu memang ada kayak sekarang itu dibilang pesantren. Cuman kalau pesantren sekarang kan pesantren modern gede luas. Begitu kalau dulu ya di situ tempat ngaji. Jadi sekarangnya ya nggak jauh-jauh pasti di situ jadinya begitu. Walaupun pernah cuman jadi kebun, pernah jadi apa sekian puluh tahun, 100 tahun gitu kan. Nanti munculnya dibuatnya tadi lembaga pendidikan ataupun majelis-majelis tertentu ya di situ. Karena memang dulu tempatnya di situ. Kayak gitu. Dan sukses pasti ya. Sukses. Berdiri gitu kan ada. Langgeng, di situ langgeng, dan ada lagi kayak kebiasaan masyarakat.
di sana itu ada kegemaran yang nggak bisa hilang sampai sekarang. Itu adalah adu jago, adu ayam, Iya. aduin ayam. Pas ngeliat ke masa lalu, pas dikasih pandangan seperti itu dulu-dulunya di sana itu ya, kalau dibilang kalau era sekarang itu kotanya era dulu, banyak berkumpulnya orang-orang dari daerah mana aja di situ ya, berjudi ngadu jago. Sampai sekarang keturunan juga ada. Dan aman-aman saja sampai sekarang. Ya bukannya aman, Dilalanya. tapi orangnya begitu, gemar begitu. Tapi itu kampung sebelah sini beda semua. Jadi masa lalu sama masa sekarang sebenarnya nggak jauh berbeda, cuman kayak di ini ada bahasa reinkarnasi lah, kayak ada bahasa ya diturunkan, cuman sulit untuk dijelaskan lah, seperti itu. Makanya di daerah manapun, misalnya di sini banyakkan orang-orang yang suka penari sampai turunannya dulunya banyak penari mesti begitu. Makanya ya ada kisah lah, tetap ada kisah. Kembali lagi tadi ya Bang, kalau di tempat-tempat yang kayak gitu pernah ada ngeliat sosok noni-noni. Kalau misalnya noni-noni Belanda lah gampangannya, itu cuman memperlihatkan diri berdiri di jendela itu aja udah serem banget. Iya. Apalagi bersinggungan langsung dalam posisi dia marah misalnya meninggalnya karena apa, ya kan? Karena dijelaskan dulu saya ada di Nilas Luhur juga pernah kan, bahwa orang yang meninggalnya itu dalam rasa sakit hati, kecewa, tersakiti, tersulimi seperti itu, amarahnya itu diambil alih sama bangsa-bangsa tertentu, akhirnya kayak bersinergi, jadilah mereka sosok-sosok tadi yang masih berdiri sampai sekarang, yang sering ganggu, sering apa begitu. Itu memang serem banget kalau misalnya sampai ratusan tahun. Itu kalau perwujudannya bukan yang putih-putih lagi, banyak kan sudah merah gaun-gaunnya kayak gitu loh. Itu powerful, sangat powerful. Dan biasanya untuk yang goda-goda pejalan kaki atau orang-orang yang lalai itu ya masih kelas-kelas kroconnya di bawah-bawahnya kayak gitu. Saya itu dulu ada pengalaman, ada saya sendiri pernah ceritain di Ngobor, itu pun dia digangguin sosok noni-noni, tapi udah fisik, bukan digangguin secara batin dalam artian di mimpi atau cuma diperlihatkan begitu. Pernah mungkin di judulnya apa saya lupa, anaknya itu sampai dicubitin begitu sampai nangis kejer begitu kan. Adik saya lagi sakit parah, anaknya di pangkuan, anaknya dicubitin sosok itu. Dia pakai bajunya waktu itu ya, itu apa namanya, gaun yang long dress itu ya. Long dress kayak orang-orang itu loh, istri-istrinya tentara luar kan begitu. Kalau di era-era dulu begitu, cuman polkadot total begitu. Dia tuh marah-marah terus godain, entah seneng entah apa, tapi bener-bener nyubitin. Jadi ponakan saya itu sampai biru-biru semua di usia 1 tahun kurang waktu itu. Akhirnya coba diusir sebisanya sama adik saya, kemudian perwujudannya dia jadi kunti merah. Itu sampai segitunya Bang. Jadi emang lamanya waktu itu berpengaruh. Jadi tuanya. Berarti emang yang muncul sekarang itu diikutin apa ya? Diikutin sama makhluk-makhluk seperti itu ya. Dan makhluk seperti itu melihat sejarah juga ya Mas ya. Bisa jadi seperti itu. Ya emang dia itu apa namanya ya tadi ya. Ini pendapat saya itu penggabungan sebuah amarah-marah, dendam-dendam yang belum selesai, sakit hati begitu diambil alih. Makanya kan pernah ya saya itu, ini kita bukan lagi ngomongin tentang yang macam-macam hal, tapi berbagi pengalaman. Suatu ketika saya ada duduk-duduk sama Mas Tommy, ada Mas Tuying, ada teman-teman. Terus kemudian gak lama ada mobil ambulan lewat. Tapi kalau dulu kan lebay ya, udah masuk kampung masih sirenenya dinyalain. Iya. Jadi buat anak-anak terutama itu takut banget. Kalau sekarang udah ada nalar, udah masuk kampung, dia itu sirenenya nggak dinyalain. Cuman ketika mobil ambulan itu lewat, mulai kan teman-teman itu pada, siapa yang meninggal ya? Oh ternyata ibunya ini, sebut saja ibunya Irwan, begitu kan. Nah mobilnya lewat, ibu-ibunya masih di situ. Yang meninggal. Iya, ibu-ibunya masih. Dia bahasa kerennya itu turun.
turun. Tak tahu ada di tengah-tengah kami, ya bukan di tengah sih. Jadi ini kan pelataran teras itu ada di pinggir dekatnya perosotan yang buat nurunin motor itu ya. Di teras ada di dekat situ dengan wajah yang benar-benar sangat pucat, sedih, luar biasa sedih. Kami itu kalau ada yang seperti itu pura-pura nggak ada yang tahu, artinya nggak mau urusan gitu ya. Sama beberapa teman-teman, ada Mas Wadu, ada Mas Tuying, ada Mas Tommy. Saya mendingan ngadep ke sana. Kemarin kan kerasa ada yang datang nih. Pas lirik sedikit, aduh, ngapain juga kan. Pas sudah, akhirnya Mas Tommy yang ngomong, wis sih di kelasnya baik. Bahasa Tegal. Wis sih di kelasnya baik. Ketetapanmu itu meninggal sekarang ini. Itu udah keputusan Gusti Allah, kamu itu sekarang meninggal. Ikhlaskan semuanya. Ikhlaskan semuanya. Sudah, putus kamu urusan apa yang ada di dunia. Ikhlas kamu meninggal, nanti selesai. Terus dia diam sebentar. Ya, engkau tanggin Fatihah kayak gitu. Artinya tadi ya, ibu-ibu itu datang, itu dia itu nyari seseorang yang bisa diajak komunikasi. Ya kan orang meninggal baru kan belum diapa-apain, artinya si ininya kan masih bareng. Itu mampir ke tempat kita nyari orang yang bisa diajak komunikasi tentang keluh kesahnya dia, begitu kan. Dia itu ngomong dengan sedih, dengan segala kepiluannya dia itu menurut kehidupan teman-teman yang kehidupannya itu dia itu kelara-lara bertahun-tahun, menderita bertahun-tahun. Jadi dari kecil, dari dulu kehidupannya itu semua buat anak-anaknya. Tapi ketika dia anak-anaknya sudah pada gede, pada menikah, ditinggallah dia seorang diri. Suaminya pun sudah meninggal, kemudian dia itu meriang itu benar-benar sendirian di rumah, nggak diurusin sama anak-anaknya. Jadi ya uluran tetangga lah, banyak kan uluran tetangga, ada apa-apa itu tetangga, sampai akhirnya meninggal. Jadi dia meskipun meninggal tuh masih menyimpan kesedihan, kebencian, masih belum ikhlas gitu loh, masih itu bisa ganjel bang. Itu bisa ganjel. Jadi kayak semacam kematian yang belum sempurna. Itu bahasa saya ya. Teman-teman silakan itunya mau pendapat teman kayak apa, itu dia hadir. Itu ngomong begitu, makanya wis sih diikhlasna baik. Sudah diikhlaskan saja, ini ketetapanmu, ini keputusan Gusti Allah tuh, kamu menjalani kehidupan seperti itu harus ikhlas, nanti semuanya mudah. Terus akhirnya ngucap tapi nggak ada gerakan bibir sama sekali. Saya liriknya juga nggak tega karena ngertikan kehidupannya, minta Fatihah. Jadi masing-masing dari kami tanpa ada suara kirimin Fatihah semua dan sosok itu hilang kayak gitu. Artinya banyak kematian-kematian dulu itu udah disiksa pekerjaan, nggak mau menjalani sesuatu yang nggak ingin dia jalani, disiksa, kemudian dijadikan pemuas nafsu, sudah gitu digilir puluhan orang, habis gitu digantung, diapain, itu masih menyisakan sakit, penderitaan, kayak nggak nerima. Nah itunya yang digabungin sama sosok jin jahat. Dan yang akhirnya sampai sekarang masih ini. Kalau yang lain nyawa udah urusan ruh, udah kembali ke Gusti Allah Ta'ala, tapi sukma kelana ini yang masih ini, dan itu makin kuat. Sebenarnya mereka juga pengen kembali, cuman kalau udah terikat kan susah. Iya, itu kalau di suatu tempat tertentu ya Mas ya. Kalau melihat sosok-sosok itu berarti emang dulunya ada ceritanya. Pernah ada cerita. Jadi bukannya rekaan-rekaan, tapi juga ada yang rekaan-rekaan karangan karena muncul dari pikiran-pikiran kita sendiri. Wah, wit gede kayak gini ya, mesti anak sosok ini muncul. Ya jadilah seperti itu, seperti yang kita sangkakan. Tapi yang asli benar-benar ada yang begitu juga ada. Terus sosok lain menyamar jadi sosok tersebut juga ada. Misalnya di sini yang paling populer di tanah Jawa, sosok Nyai Ratu, sosok ini, sosok itu. Belum tentu yang muncul memang dia, tapi sosok-sosok yang menyerupai itu banyak sekali. Dan ngaku-ngaku kita akhirnya, aku ketemu sama sosok ini, Sunan ini, bisa jadi itu bukan. Nah, gitu ya. Tapi apapun itu, yang namanya kita kadang-kadang ketemu sama orang yang kita kurang suka, attitude-nya nggak baik, terus mengancam, ngepres kita aja, ada perasaan takut, nggak enak, apalagi ketemu bangsa astral yang notabene-nya dia itu bentuknya angel-angel.
jangan ngomong wis ya Bang ya. Jangan Iya. ngomong, cuma duduk di pohon aja udah. Ya. Udah diliatin aja udah ngeri kan. Iya, kadang aku pernah ngalamin begini ya. Dulu waktu agak ya remaja-remaja lah. Pulang ngaji bareng sama teman-teman. Tiba-tiba langkah saya terhenti karena tertegun. Teman-teman sambil bercandaan ngambilin apa namanya buah-buahnya pada jatuh, mangga atau apa ya, beberapa orang lah. Karena saya itu di rumah banyak buah, nggak pengen ngambilin itu buah itu nggak bagus. Itu habis hujan masih ada rintik-rintiknya. Nah di jauh sana itu ada lampu, itu baru-baru ada listrik kayaknya. Ada lampu jalan warnanya kuning. Terus ada tutupan begininya ya. Di sorot lampu itu banyak semacam binatang-binatang yang suka ngerubutin lampu itu, krongo atau apa itu. Itu kan kelihatannya kayak bener-bener digambar kayak sadu banget lah seperti itu. Nggak terang kemana-mana, yang terangnya cuma di bawah itu ada sosok yang berdiri, ada sosok perempuan yang berdiri dengan posisi nyamping, rambutnya kegerai begitu pun akhirnya langsung jelek. Cuman berdiri doang, nggak ngapa-ngapain. Itu udah seremnya udah kayak apa. Sampai bener-bener mulut itu nggak bisa ngomong, apa nggak bisa ngomong. Terus, kenapa? Kamu kenapa? Ketika teman-teman ngelihat bareng, itu baru ada energi. Teman lari, seakan-akan kayak tombol saya dipencet. Ayo kita lari berjamaah. Itu baru habis semuanya. Itu baru diem ya, apalagi Diem. sampai menyapa itu, Mas ayo sini gitu. Kayak apa itu? Ngomong sama Bang Okan, para tugas, nggak ngobrol gitu kan. Iya, itu yang seperti itu. Apalagi kayak dialamin adik saya, ada sosok noni-noni, itu nyubitin anaknya, itu jadi benar-benar itu kan goib, tapi jadinya fisik, benar-benar pada biru semuanya. Sampai sekarang ponakan saya bisa melihat hal yang itu, yang angel-angel lah, yang waktu itu nanti kapan-kapan kalau misalnya ketemu ya dia kadang-kadang pas WA tapi nggak langsung, tapi sama ibunya itu pada si Dede itu ngeliat lagi yang kayak gini-gini katanya di sekolahan, itu konfirmasi ke saya. Nanti saya bilang nggak apa-apa, makanya jangan banyak lamun, saya bilang kayak gitu, paling begitu. Oh sampai sekarang itu kayak semacam indigo ya gitu? Masih, cuman kadang-kadang takut. Cuman kalau perempuan biasanya lebih kuatnya karena dia itu kan pakai perasaan, banyak lamun, banyak mikirin sesuatu. Kalau anak laki-laki kan kadang-kadang cuek ya, ada masalah apa-apa, berantem, motor-motoran, jadi lepas. Yang hal kayak gitu gak ngeklik, jadi jarang langsung ini connect lah seperti itu. Yang pasti dari ceritanya Bang Ogan tadi ya masalah bangunan-bangunan itu, apalagi bangunannya fisiknya nggak berubah. Wong yang tadinya ada bangunan fisik sekarang tinggal tanah lapang pun yang seperti itunya masih ada. Kecuali memang ada seseorang yang bisa menetralisir, dalam artian mereka pindah atau ada adab tata cara, misalnya kita muslim bagaimana caranya kita mendirikan bangunan di situ, atau ada aktivitas banyak orang yang baik-baik itu menyingkir dengan sendirinya. Selama masih bangunannya ada, apalagi suwung ya wis alamat masih begitu. Kan seperti itu ya. Ya nggak terasa ini. Itu aja sih kita cuman berbagi ya. Hari ini kita nggak cerita-cerita, cuman berbagi, ada pengalaman. Tapi lumayan horor juga ini. Ya itu saja sih, nggak terasa nih hampir 30 menitan lah kita ada bincang-bincang di sini. Itu saja, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Hiram Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.